Pasar itu sangat luas di luar. Ketika kita berbicara tentang yang namanya sales dan marketing, yang namanya market, Bapak Ibu, kita mesti tahu ya apa sih tipe-tipe market yang ada di luar. Ya pasar seperti apa yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu, dan bagaimana cara kita menghadapi pasar-pasar tersebut atau tipe-tipe market yang ada di dalam bisnis Anda, Bapak Ibu, sehingga kita bisa meningkatkan penjualan kita bisa memaksimalkan potensi di dalam bisnis kita. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Hai Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya Hendy Lianto di channel ini. Bapak Ibu, buat Anda yang pertama kali lihat saya, consider Bapak Ibu pertimbangan untuk bisa subscribe ya Bapak Ibu ya. Dan juga buat Anda yang sudah sering dengar saya dari minggu ke minggu, week by week, bahkan dari tahun lalu, terima kasih banget. Dan saya appreciate buat Anda semua, terus tongkrongin ya Bapak Ibu ya, setiap seri-seri penjualan atau apapun seri-seri motivasi yang saya bahas di dalam channel ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat buat perkembangan bisnis Anda. Nah Bapak Ibu, seperti janji saya, kita akan membahas tipe-tipe market atau pasar yang ada di luar sehingga bisa meningkatkan perkembangan di dalam bisnis Anda. Nah Bapak Ibu semua, secara garis besar ya market itu bisa dibagi ke dalam 3 tipe. Nah Bapak Ibu, yang pertama yang paling biasanya enak, market kita yang udah jelas, itu yang kita sebut dengan hot market ya, pasar yang sudah panas begitu ya, atau kita sebut dengan hot prospect begitu ya. Hot market ini Bapak Ibu adalah market yang punya kebutuhan daripada produk dan jasa Anda ya, dan mereka juga sudah tahu Bapak Ibu kemana untuk mencari Anda. Misalkan Anda menjual sebuah produk food supplement misalkan gitu ya, berhubungan dengan katakanlah vitalitas tubuh misalkan ya. Mereka punya kebutuhan untuk sehat dan mereka juga tahu bagaimana cari suplemen yang bagus ke tempat Anda. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Anda ada di dunia asuransi misalkan, mereka sudah tahu ya, mereka perlu sekali proteksi untuk keluarga mereka, dan mereka juga tahu Anda sebagai konsultan keuangan atau sebagai agennya begitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah pasar yang by the way paling gampang untuk kita bujuk rayu, untuk kita bisa ajak mereka, untuk kita bisa melakukan repeat order, minta referensi, kita lakukan penjualan. Itu pasar yang paling gampang karena mereka sudah tahu kualitas kita seperti apa, mereka tahu pelayanan kita seperti apa, mereka tahu lokasi bisnis kita di mana begitu, mereka tinggal datang. Nah tetapi Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa yang namanya market bukan cuma sekedar market yang hot prospect atau hot market ini. Ternyata di luar daripada hot market ini ada market-market yang jauh lebih luas, jauh lebih besar lagi potensinya. Nah itu market yang sebenarnya kita tidak jangkau Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, yang kita akan bahas dengan yang namanya warm market atau warm prospect-nya, prospek yang masih hangat begitu ya. Prospek yang hangat ini Bapak Ibu, di mana kita perlu usaha lebih. Ya, prospek yang hangat atau market yang hangat ini adalah market Bapak Ibu yang mereka tahu mereka perlu produk dan jasa kita. Sebenarnya mereka butuh sebenarnya, tapi mereka nggak tahu cari kita di mana. Ya, jadi ataupun mungkin sudah tahu kita tapi belum tahu banget, cuma tahu namanya, cuma tahu-tahu sepintas saja. Tapi lebih banyak yang namanya warm market ini adalah mereka yang punya kebutuhan tetapi mereka nggak tahu kita. Mereka nggak tahu kita jual produk dan jasa itu. Maka tujuan kita adalah nantinya untuk memperkenalkan sebenarnya diri kita siapa. Ya, nah itu yang kedua Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah yang kalau kita bisa pelajari yang paling luas di luar sana adalah yang kita sebut dengan cold market, atau kita sebut dengan cold prospect ya, market yang masih dingin, boro-boro mau anget, boro-boro mau panas begitu Bapak Ibu ya. Ya market ini adalah market yang benar-benar masih dingin. Mereka nggak tahu kalau mereka perlu produk dan jasa kita. Mereka tidak tahu perlu produk dan jasa Anda begitu Bapak Ibu ya. Dan juga di satu sisi adalah mereka tidak tahu juga mencarinya di mana. Apalagi mereka juga nggak pernah tahu mereka perlu begitu tentang produk dan jasa kita. Mau cari juga mereka enggan, malas karena mereka nggak tahu mereka perlu. Nah makanya tujuannya di sini adalah di mana kita sebagai seorang yang memarketingkan produk dan jasa kita, tujuan kita adalah kita membantu mereka menyadari ya, creating the needs, mencari kebutuhan, sehingga mereka bisa mengenal, mereka bisa paham betul bahwa mereka perlu dan mereka bisa cari kita. Nah Bapak Ibu, sebenarnya tujuan ya daripada seorang marketing atau sales adalah memindahkan
bagaimana dari yang cold prospect masih dingin itu kita pindahkan menjadi warm. Kita pindahkan jadi warm prospect, jadi hangat begitu, atau market kita jadi hangat. Begitu hangat begitu, mereka sudah tahu kebutuhannya ada. Dan juga tujuan sales dan marketing, khusus ya di marketing adalah dan promosi, itu adalah bagaimana memindahkan ya yang tengah-tengah ini ya menjadi pasar yang potensial, pasar yang betul-betul panas, yang siap untuk kita bisa lakukan penjualan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda berbicara mengenai diskon, cashback, Anda berbicara mengenai promosi-promosi, ya Black Friday, Anda berbicara mengenai 12-12, ya mungkin sebentar lagi ada 4455, itu selalu di mana? Banyak di marketplace. Itu berbicara mereka yang membeli adalah mereka yang sudah menjadi hot prospect kita. Mereka yang sudah menjadi pasar yang potensial buat kita. Nah, kita bisa lakukan promosi. Tetapi Bapak Ibu, buat mereka yang masih warm prospect atau mereka masih cold prospect apalagi, mereka tidak terlalu peduli dengan promosi. Apalagi cold prospect, promosi kita mereka nggak peduli karena mereka nggak tahu mereka perlu. Nah, itu masalahnya. Maka itu Bapak Ibu perlu. Solusinya kita lakukan apa? Kita lakukan yang namanya pertama personal branding. Ya, perlu Anda membranding. Mungkin nggak cuma personal branding, tetapi branding produk Anda juga, branding perusahaan Anda. Tapi lebih tepatnya menurut saya adalah personal branding. Karena banyak persaingan. Ya, menjual asuransi banyak, menjual produk suplemen yang bergerak di bidang multi level marketing juga mungkin banyak. Yang buka restoran banyak, yang buka bengkel juga banyak. Benar nggak Bapak Ibu? Berbisnis apapun, mau di properti, menjadi agen properti, semua banyak. Maka itu pentingnya kita melakukan yang namanya personal branding supaya kita bisa dikenal, sehingga market-market yang di luar yang masih cold atau warm ini mereka bisa menjadi hot prospect kita karena mereka mengenal kita pindahkan. Dan yang kedua adalah kita harus menguasai yang namanya skill copywriting. Di zaman saat ini Bapak Ibu, saya tahu copywriting itu mahal. Ya, ilmunya pun luar biasa begitu ya, kalau kita belajar ya itu tidak murah, saya tahu. Tetapi zaman sekarang Bapak Ibu, semua usaha di zaman pandemi ini kita perlu yang namanya copywriting sehingga bisa memindahkan prospek tersebut yang tadinya masih tidak tahu kebutuhan, mereka bisa mengenal, mereka punya kebutuhan dan mereka bisa tahu cari kita di mana dan menjadi hot prospect buat kita, prospek yang panas yang sudah siap kita lakukan penjualan, kita lakukan promosi, kita lakukan pendekatan dan lain-lain. Maka itu Bapak Ibu jangan salah, ketika kita melakukan penjualan banyak sekali hal-hal yang akan kita pelajari. Bagaimana caranya kita mengenlarging, ya mengekspand market kita. Nah, nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya ya Bapak Ibu tentang bagaimana kita menambah bank nama kita, menambah pasar kita lagi selain melalui yang namanya personal branding, selain yang namanya melalui copywriting begitu Bapak Ibu. Nah, harapan saya Bapak Ibu dari video kali ini Anda bisa memahami tentang 3 tipe market ini, sehingga 3 tipe market ini bisa Anda kuasai, Anda bisa paham bahwa oh ternyata bukan cuma sekedar hot market yang saya harus kuasai. Kalau enggak, repeat ordernya cuma di situ-situ aja. Bahkan mereka mungkin lama-lama juga ada kejenuhan beli produk dan jasa Anda, betul? Apalagi buat produk dan jasa yang repeat ordernya cukup lama. Nah, itu berbahaya. Nah, kita harus memperluas pasar kita. Kita harus melakukan personal branding dan copywriting sehingga mereka tertarik untuk datang sama kita. Ingat ya, strategi yang ada di dalam video saya, kalau Anda lihat ada di personal branding atau branding diri, bagaimana kupu-kupu itu kita tangkap bukan dengan jaring, tetapi kupu-kupu kita tangkap ya dengan cara apa? Kita membangun taman yang indah. Ya, mereka datang sendiri kepada kita. Bapak Ibu, sukses selalu buat Anda ya. Sampai jumpa di dalam sesi-sesi sales dan marketing yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Harapan saya Anda bisa komen, apabila ingin komentar silahkan, saya akan balas begitu ya. Kemudian juga Anda bisa share, like video ini Bapak Ibu kepada relasi-relasi Anda bisa berbagi sebanyak mungkin sehingga bisa bermanfaat buat mereka. Sukses selalu Bapak Ibu buat Anda ya, sampai jumpa di dalam puncak kesuksesan.